Baik, kita mulai saja ya. Mohon konfirmasinya apakah share screen dan suara saya bisa terdengar dan terlihat. Bisa, Pak. Baik, makasih. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjutkan diskusinya tentang fisika pengukuran. Saya tuh kepikirnya kemarin sebelum UTS sampai pertemuan terakhir itu kita sudah diskusi bagaimana parameter-parameter pada sebuah pengukuran harus kita perhatikan ya. Noise, sensitivitas, lalu beberapa ide-ide pengukuran yang mendasar menggunakan bridge ya kemarin. Nah, hari ini dan seterusnya saya coba untuk diskusi tentang aplikasinya gitu ya, contoh-contoh pengukuran-pengukuran yang menggunakan dasar-dasar fisika. Jadi apa yang kita pelajari pada saat kita kuliah fisika, ternyata itu digunakan pada saat kita mendesain sebuah sistem pengukuran, gitu ya. Seperti itu yang ingin saya diskusikan mulai hari ini dan seterusnya. Nah, pada contoh yang akan kita diskusikan untuk pertama kali, saya akan coba sampaikan apa yang namanya ultrasonografi, gitu ya. Ultrasound gitu sebenarnya bahasa Inggrisnya, cuma saya nulisnya bahasa Indonesia. Jadi ultrasound seperti yang kamu tahu ya berarti itu adalah gelombang bunyi ya, gelombang bunyi tapi pada frekuensi ultra gitu ya. Sound itu kan bunyi, gelombang mekanik. Kemudian grafi berarti gambar gitu. Jadi bagaimana dengan memanfaatkan sifat-sifat dari gelombang bunyi, orang bisa mendesain sebuah alat yang akan melihat gambar. Gambar apa ya? Gambar dari bagian tubuh yang kebetulan ini dipakai dalam lingkungan medis ya. Ultrasonografi atau yang biasa dikenalnya sebagai USG gitu ya, USG. Kalau ibu-ibu hamil biasanya sering tuh berhubungan dengan namanya USG. Nah, kita akan coba lihat bagaimana konsep kerjanya, kemudian faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan pada saat orang bekerja dengan ultrasonografi, bagaimana dengan resolusinya, gitu. Lalu juga desain sistem secara keseluruhan, gitu ya. Oke, kita mulai saja. Ultrasonografi ini menjadi bagian yang cukup penting dalam dunia medis, imaging dalam hal ini ya. Kalau kita tahu dunia medis itu sangat mengandalkan bagaimana mereka bisa melihat kondisi di dalam tubuh gambarnya gitu ya, gambarnya. Jadi teknologi medical imaging itu berkembang terus sangat pesat. Nah, metodenya bisa macam-macam. Ada yang menggunakan MRI gitu ya, magnetic resonance imaging, yang cukup mahal tentu saja. Lalu yang kita punya yang ultrasound gambarnya ini gitu ya, ini MRI, kemudian juga ada tomografi, ada X-ray, dan angiografi. Nah, sekarang seberapa besar perannya si ultrasonografi ini dalam dunia medis ya? Di mana keuntungan-keuntungannya dibandingkan dengan sistem pengolahan citra yang lain ya, seperti yang ditampilkan di sini. Nah, si ultrasonografi ini dalam beberapa tahun terakhir memang berkembang sangat pesat gitu ya, dipakai di dunia kedokteran dengan alasan yang bisa dituliskan di sini, katanya misalnya real time. Gambar yang kita peroleh itu akan real time, kemudian tidak memberikan efek pada pasien katanya. Begitu juga pada operatornya, dalam hal ini dokter maupun operatornya ya. Jadi tidak ada radiasi karena memang itu hanya gelombang mekanik saja. Begitu ya, gelombang mekanik ya seperti kita dengarkan lagu lah gitu ya, dengar suara itu ya tentu saja mengganggu tidak mengganggunya tergantung pada intensitas ya. Kalau terlalu keras suaranya juga mengganggu gitu ya. Tapi setidaknya relatif lebih aman. Kemudian low cost karena memang unitnya sangat murah, tidak butuh
gedung khusus gitu ya, karena dia sangat bisa dipindah-pindahkan seperti bentuknya gitu. Maaf. Jadi dengan semua kelebihan itu orang terus banyak pakai si ultrasonografi. Sayangnya ya, si ultrasonografi itu tidak bisa dipakai untuk menembus tulang katanya ataupun udara. Berarti nggak bisa melihat misalnya paru-paru misalnya gitu. Nanti kita akan lihat di belakang dari sisi fisikanya kenapa ya tulang paru-paru tidak bisa dilihat. Itu sangat berhubungan erat dengan impedansi dari materialnya gitu ya. Artinya impedansi dari tulang, impedansi dari udara. Atau kalau kita coba kaitkan dengan cahaya ya indeks bias, tapi karena ini bicaranya gelombang secara umum kita sebutnya impedansi misalnya gitu ya. Nanti kita ada detailnya di belakang. Nah, dengan segala kelebihan tadi ternyata dia juga punya kekurangannya gitu ya. Kekurangannya kadang-kadang agak sulit untuk dipakai pada pasien-pasien tertentu, misalnya terlalu gemuk misalnya gitu ya, karena nanti sinyalnya menjadi teratenuasi. Kemudian ya tadi beberapa organ itu tidak bisa dideteksi dengan menggunakan teknik ultrasonografi seperti paru-paru karena isinya adalah udara tadi. Juga otak tidak bisa dilihat karena dia ada di belakang tempurung tempurung kepala, maaf ya, tempurung kepala gitu ya, tempurung kepala yang tulang gitu ya keras, jadi si gelombang bunyinya tidak bisa sampai tembus. Kemudian ya semua juga sama ya, operator dependen pasti, kemudian kadang-kadang ada pembatasan tisunya, material untuk dipakainya. Nah, kalau kita lihat selintas ya ini info saja, ini adalah daerah frekuensinya si gelombang sound ya. Kita kenal ada di sini gelombang bunyi, kamu sudah tahu lah 20 sampai 20 ribu Hz. Lalu ada ultrasound yang ini ya dari 20 kHz ke atas sampai 20 MHz. Nah, si ultrasonografi itu ada di sini, ada di frekuensi 3 sampai 7 MHz frekuensinya ya. Jadi relatif aman sebenarnya dulu. Kalau nanti kamu jangan kamu deh. Dulu saya waktu pertama kali punya adik bayi gitu ya dengan istri saya waktu masih di dalam perut, kan suka diperiksa tuh perutnya ya dengan menggunakan USG. Kadang-kadang kan suka takut gitu ya, aduh nanti kena gelombang nih gitu ya. Kalau melihat dari keterangan di sini maka sebenarnya relatif aman ya, asal nggak sering-sering juga gitu ya, nggak sering-sering juga dilihat adik bayinya dengan menggunakan ultrasonografi. Nah, dari semua kelebihan dan kekurangannya, sekarang kita ingin lihat bagaimana cara kerjanya. Gitu ya, cara kerjanya saya mulai dengan yang sederhana dulu deh. Yang dengan yang sederhana sonar gitu ya. Ini sih jelasin ke kamu gampang nih, kamu pasti paham ya gitu ya. Sonar itu ya mendeteksi kedalaman laut gitu ya. Misalnya biasanya dalam sonar itu ada transducernya yang menghasilkan gelombang bunyi, kemudian ada detektornya gitu. Jadi dia ada sebuah sumber gelombang bunyi, dia keluarkan bunyinya gitu ya, terus jalan, kemudian dipantulkan, diterima. Apa yang diukur? Yang diukur biasanya ya sinyal pantulnya, bisa lamanya, bisa fasenya, bisa intensitasnya gitu. Nah, informasi-informasi itu kalau dia bukan berbentuk titik, jadi bukan titik nih yang dipancarkan oleh si sumber gelombang bunyinya, bukan titik. Jadi panjang misalnya ya, satu array gitu. Satu array maka bisa kita akan dapatkan sebuah gambar array kalau seandainya kita olah. Tapi kalau titik saja setidaknya kita bisa tahu jaraknya misalnya.
Nah, titik-titik itu kalau dihubungkan kan bisa menjadi gambar, gitu ya. Jadi yang dideteksi adalah gelombang yang dipantulkan. Waktunya, kemudian fasenya, bisa juga intensitasnya. Dari kombinasi dari ketiga informasi itu, kemudian orang bisa merekonstruksi sinyal tadi menjadi gambar. Nah, pada perkembangannya antara transducer dengan detektor itu sebenarnya bisa dijadikan satu gitu ya. Bisa dijadikan satu probe. Satu probe saja transmitter dengan detektornya atau transmitter dengan receivernya. Satu probe saja seperti ini yang sebenarnya dia berfungsi sebagai speaker dan mikrofon kan begitu ya gampangnya. Speaker itu kan mengeluarkan gelombang bunyi. Ya ini gitu ya, ini mengeluarkan gelombang bunyi. Kebetulan saja frekuensinya adalah frekuensi ultrasound, sehingga kita nggak dengar. Kalau ini mengeluarkan frekuensi yang kita dengar. Lalu detektornya itu mendeteksi gelombang bunyi. Ya mikrofon kan juga begitu ya, mikrofon itu tugasnya yang mendeteksi ada atau tidak ada gelombang bunyi. Jadi gabungan antara speaker dengan mikrofon, jadilah dia probe pada peralatan ultrasonografi. Itu ide dasarnya, nanti kita akan detailkan di belakang. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanya? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini tantangannya jadinya ya, ketika kita memberikan gelombang bunyi, lalu dipantulkan oleh objek. Nah, pantulannya itulah yang akan coba diproses menjadi gambar, gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya kita akan detailkan sekarang. Ada besaran-besaran fisika yang harus kita perhatikan ketika bicara ultrasonografi. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa gelombang bunyi adalah gelombang perubahan tekanan. Kamu udah tahu deh kalau udah belajar fisika dasar, kemudian sudah belajar gelombang. Ada kuliah gelombang ya, kuliah gelombang, getaran dan gelombang. Jelas tuh dikatakan di situ bahwa gelombang bunyi adalah gelombang perubahan tekanan dan longitudinal gitu ya. Jadi ini nih, ini adalah udara misalnya gitu ya. Ketika kita mendengarkannya di sini kita dengarkan lalu sumbernya ada di kiri, maka akan ada gelombang tekanan. Tekanannya besar, merenggang, merapat, yang akhirnya nanti akan menggetarkan membran. Dalam hal ini telinga kita gitu ya. Nah, kalau digambar pulsanya jadi begini nih gitu ya tekanan tadi. Ada perubahan tekanan berarti nanti akan ada bunyi. Kalau seandainya memang dia cukup untuk menggetarkan membran telinga kita, kalau tidak cukup ya berarti kita tidak mendengar adanya bunyi karena terlalu lemah gitu ya. Oke, yang akan digarisbawahi dari halaman ini adalah ultrasound adalah gelombang tekanan. Nah, ini yang akan dimanfaatkan oleh sensornya nanti, oleh detektornya. Dalam hal ini orang pakainya piezoelektrik berarti ya, ketika ada perubahan tekanan nanti akan ada sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan. Nah, pada ultrasonografi, sinyal yang dikirim itu adalah sinyal pulsa. Ini harus dijadikan pegangan bahwa yang dikirim itu adalah pulsa, bukan sinyal kontinu gitu. Jadi kalau ke gambar tadi ke si ini sonar ini, sinyal yang keluar dari transmitter ini bukan sinyal kontinu terus gitu. Tidak, tapi pulsa yang cuk 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 gitu. Nah, satu pulsa itu lebarnya ini gitu. Jadi satu pulsa itu lebarnya ini terdiri dari 3 sampai 5 gelombang gitu. Jadi satu pulsa ini kan ada 1, 2, 3, 4. Ya, ini adalah 4 gelombang dalam satu pulsa. Nah, ini yang dikirim oleh transmitter tadi, oleh si sumber gelombang bunyi tadi pada saat kita bicara ultrasonografi ya. Jadi bukan gelombang kontinu, ingat.
tapi berbentuk pulsa. Nah, kenapa pulsa? Karena nanti yang akan kita ukur adalah kecepatannya kan. Waktunya. Waktunya dia ketika dikirimkan, kalau pulsa ini tuk lempar, nanti tunggu sebentar balik lagi. Nah, lamanya balik laginya itu akan menentukan jarak gitu, ya. Jarak. Tapi ternyata ketika sebuah gelombang bunyi sedang bergerak dalam sebuah medium, dia memiliki kecepatan yang berbeda-beda gitu. Kecepatannya berbeda-beda, ini dia nih contohnya ya. Kalau di udara kecepatannya kita sudah tahu 330, tapi ketika di air, cepat sekali gitu. Ketika di lemak agak pelan. Ketika dia ada di darah cepat. Ketika dia di otot lebih cepat lagi. Nah, akhirnya perubahan kecepatan ini dijadikan patokan. Oh, dia sedang merambat di lemak nih gitu ya. Balik lagi, oh berarti lemaknya setebal itu misalnya. Oh, dia sedang merambat di otot nih gitu. Si pulsa yang kita kirimkan tadi. Gitu ya. Jadi informasi bahwa gelombang bunyi memiliki kecepatan berbeda-beda tergantung mediumnya itu dijadikan juga patokan. Yang juga harus diperhatikan adalah impedansi. Tuh. Impedansi. Jadi dulu waktu kita belajar fisika dasar tentang cahaya, kita ada cahaya dimasukkan ke sebuah medium, air misal gitu ya, nanti akan dipantulkan atau diteruskan tergantung pada indeks biasnya. Tapi kalau kita bicara secara umum, sebenarnya itu kita bicara impedansi. Oh, kemarin juga kita ya waktu kita belajar, salah saya, matching impedance, nggak di sini berarti saya nggak jadi kelas lain. Jadi, ketika sebuah gelombang, apapun itu, berpindah dari medium satu ke medium lain, maka dia akan terpengaruh oleh besaran yang namanya impedansi. Apakah akan diteruskan ataukah akan dipantulkan. Seberapa banyak yang diteruskan, seberapa banyak yang dipantulkan, itu tergantung pada impedansinya. Gitu ya. Nah, contohnya ini gitu. Jadi ini adalah si probe ultrasonografi saya. Berarti di situ ada transmitter dan receivernya. Dia akan memancarkan pulsa gelombang bunyi, lalu diteruskan. Nah, ini nih, dua medium yang berbeda tadi memiliki impedansi berbeda. Maka bisa jadi sebagian akan diteruskan, bisa jadi sebagian akan dipantulkan. Nah, pantulannya itu yang akan diolah. Pantulannya itu yang akan memberi informasi ada apa di situ. Nah, nanti kalau diolah akan berbentuk gambar. Ya, berbentuk gambar tadi itu ada adik bayi kelihatan. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Oke ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, pada saat kita berikan si sinyal gelombang bunyi tadi, bisa macam-macam nih peristiwanya ya. Kalau seandainya kita berikannya tegak lurus pada permukaan yang rata gitu, maka pantulannya itu akan kuat gitu ya. Sinyal yang dipantulkan kuat. Orang-orang yang bekerja pada pengukuran, kalau seandainya memperoleh sinyal yang dideteksi itu sinyal yang kuat, senang dia gitu. Tapi kalau sinyal yang dideteksi sangat lemah, tentu saja pusing 7 keliling karena harus dikuatkan, harus difilter, dipisahkan dari noise, macam-macam. Jadi ini adalah konfigurasi yang paling baik karena akan dipantulkan dengan sinyal pantulan yang terkuat. Kadang-kadang kita ketemu ini gitu. Ya, karena organ tubuh yang di dalam kan tidak semuanya datar begini gitu ya. Organ tubuh di dalam bisa jadi miring. Nah, ketika miring akan ada yang dipantulkan ke sana gitu, kita tahu. Nah, akhirnya yang sampai lagi ke detektor kan lebih kecil. Jangan-jangan malah nggak ada, sehingga dalam kasus ketika permukaan yang akan dideteksi itu halus, maka sangat penting sudut dari si probe-nya. Nanti deh kamu kalau sudah pakai USG gitu, atau kamu lihat kakakmu, atau kalau dulu saya lihat istri saya waktu dipakai USG itu si dokternya tuh digerak-gerakan tuh si probe-nya gitu ya, posisinya gitu. Sepertinya dia
mencari ini nih, mencari sinyal terkuat, jangan sampai seperti ini kejadiannya. Itu kalau permukaannya datar, tapi kalau permukaannya diffuse seperti ini, maka pantulannya tidak tergantung arahnya si probe, lihat aja nih, gitu ya. Mau probe-nya miring, mau probe-nya lurus, ya dia tetap diffuse. Gitu. Ya diffuse ya kemana-mana pantulannya gitu. Ada nggak Pak yang ke receiver-nya? Ada tetap, tapi dibandingkan ini tentu saja lebih lemah. Itu kalau permukaannya diffuse, dan mungkin sebagian besar justru diffuse ya. Nah, yang sulit adalah kalau seandainya medium yang dilewati oleh si ultrasonografi tadi, si gelombang bunyi tadi bersifat scattering, ya, sehingga si sinyal yang dilewati itu kemana-mana malah nggak karuan. Jadi kalau kamu bisa tebak, urutannya sinyal yang terkuat ya di sini gitu ya. Ketika permukaannya rata, diffuse lumayan, nah, tapi scattering bisa jadi itu adalah sinyal yang paling lemah. Jadi gambar yang kita peroleh atau seandainya kita mau bicara amplitudo echo-nya dulu gitu ya. Echo itu kan sinyal yang dipantulkan. Kalau kita bicara amplitudonya dulu, itu tergantung pada impedans mediumnya. Tergantung pada bentuk dan arah dari perbatasan kedua mediumnya. Tergantung pada juga strukturnya ya dibandingkan dengan panjang gelombang si ultrasound. Gray level ini adalah tergantung pada amplitudo sinyal yang dipantulkan. Padahal si gray level ini akan nanti dipakai untuk membentuk gambar ujungnya, gitu ya. Kalau gambarnya, kalau kita lihat gambar itu kan sebenarnya karena ada perbedaan intensitas. Kalau seandainya semuanya hitam, berarti tidak ada intensitas cahaya yang dipantulkan ke mata kita kan gitu. Idenya orang bisa melihat itu karena ada cahaya datang ke sebuah benda, lalu cahaya dipantulkan oleh benda itu kena ke mata kita. Hakikatnya begitu. Kalau seandainya ada cahaya datang ke benda, tapi benda itu tidak memantulkan, ya kita nggak lihat apa-apa. Atau terus akhirnya jadi warna hitam. Gitu. Kalau yang dipantulkan banyak ya terang sekali silau gitu. Atau tidak ada cahaya, ya kita nggak lihat apa-apa juga, gelap semuanya. Itu ya, itu kan hakikatnya kita melihat begitu juga ketika kita bicara ultrasonografi. Jadi kalau seandainya kita coba lihat amplitudonya dari ketiga peristiwa tadi, ternyata ini akan menghasilkan amplitudo yang terbesar. Sinyal pantulnya ya ini relatif lemah, ini lemah sekali gitu. Tentu saja terus orang akhirnya harus memilah-milah gitu ya, pilah-pilah lalu dikuatkan misalnya begitu. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, tadi impedansi sudah, pantulannya scattering atau tidak sudah, gitu ya. Kecepatannya sudah. Nah, sekarang yang dilakukan orang kan sebenarnya mengukur jarak, gitu ya. Ketika tahu kecepatan, lalu dia bisa mengukur jarak. Karena sinyal yang kita berikan itu adalah pulsa tadi. Gitu ya. Jadi kalau ini adalah probe, dia akan memberikan pulsa. Ini adalah targetnya, terus nanti dipantulkan. Nah, pantulannya itu yang akan dideteksi. Jarak antara pertama kali dia berikan pulsa dengan yang dipantulkan, lamanya waktu itu akan menjadi informasi kedalamannya, gitu ya. Kedalamannya. Selain nanti informasi amplitudonya ya, amplitudonya belum lagi kalau bicara fase. Kalau bicara fase maka kita bicara jadi 3 dimensi tuh. Kalau gambar kan begitu ya, foto. Kalau kita punya foto 2 dimensi, foto biasa itu kan yang direkam hanya intensitasnya saja. Intensitas yang dipantulkan oleh benda.
intensitasnya besar, intensitasnya kecil akan menghasilkan warna beda-beda. Kalau kita libatkan fase di situ, maka kita akan dapatkan gambar 3 dimensi. Itu yang dikerjakan orang ketika membuat holografi. Nah, kalau seandainya ultrasonografi ini juga memperhitungkan fase, tentu kan jadi menarik ya. Gambarnya jangan-jangan bisa 3 dimensi nih, gitu. Itu tantangan. Baik. Lebih jauh si probe saya akhirnya dirancang jadi seperti ini nih gitu. Jadi ini probe-nya nih, gitu ya, probe-nya, lalu ini ada transducer yang dijajarkan gitu. Katanya banyak transducernya bisa sampai 128 sampai 500. Jadi di sini tuh banyak. Tidak ada sebaris, jangan-jangan ada 3 baris terus jajar gitu ya. Sampai 500 kalau saya bilang probe berarti kumpulan dari transmitter gitu ya gampangnya ya. Jadi atau transducer. Jadi sampai 500 transducer. Nah, mereka itu memancarkan gelombang pulsa yang sama gitu, bareng nih, seperti ini. Jadi si pink ini memancarkan pulsa nih dari probe-nya. Jadi probe-nya banyak, misalnya ada 500 transducer, mereka memancarkan gelombang pulsa yang sama, probe yang pink. Nah, terus dipantulkan. Ya, dia jalan, di bawah sini adalah ininya organ tubuh yang mau dilihat, dipantulkan. Pantulannya tuh bisa ada yang besar, ada yang kecil amplitudonya gitu ya. Ada yang nanti dulu pantulannya di sebelah sini misalnya lebih cepat sedikit atau ini dengan ini sama gitu. Di tempat lain amplitudenya lebih kecil dan lebih cepat misalnya gitu. Nah, informasi ini kemudian diolah oleh image processing untuk dijadikan gambar gitu. Itulah mudah-mudahan bisa terjawab kenapa pulsa, kenapa nggak continue. Jadi dia kirim pulsa sekali, ceruk. Pantulannya tunggu, oh pantulannya datang semua, cek, 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 cek. Nah, pantulan itu direkonstruksi menjadi gambar. Gitu ya, informasi amplitudonya itu menjadi gelap terang, sementara informasi waktunya menjadi, aduh maaf, waktunya itu menjadi posisi ada di mana kan gitu. Posisi si organ tubuhnya ada di mana? Ada yang dalam, ada yang dekat permukaan, akhirnya jadi gambar gitu. Gelap terang gelap dan posisi ya. Ini dia. Si amplitude yang dipantulkan ini dia tadi ya. Sinyal dipantulkan. Jadi tadi kita punya banyak, kita lihatnya dari sisi dari sisi sensornya, sekarang kita lihat dari sisi bagaimana dia bisa merubah informasi sinyal pantulan menjadi gambar. Jadi pantulannya itu dua ini gitu ya, diterima satu saja misalnya, ini saja gitu ya. Ya ini saja itu kalau kita lihat di sini, informasinya kan amplitudo gitu. Amplitudo yang besar berarti warnanya terang misalnya. Amplitudo yang kecil abu-abu, amplitudo yang paling kecil gelap misalnya. Gitu ya. Akhirnya saya akan dapatkan pola terang, terang sekali, terus gelap, terang lagi, terus gelap, 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 terang. Nah, kalau ini dijejerkan, ini kan dari satu transmitter yang dipantulkan kemudian diterima dari sebuah receiver. Di sebelahnya bisa jadi ada receiver lain. Jadi itu dari yang ini nih. Yang ini akan menghasilkan gelap terang seperti ini lagi. Sebelahnya begitu seterusnya sampai 512 tadi. Kalau dijejerkan jadi gambar ini gitu. Gitu ya. Kalau dijejerkan jadi gambar. Jadi itu seperti gambar melintang di dalam tubuh kita. Gambar melintang gelap terang tadi, begitu direkonstruksi dapatnya gambar. Ini ada contoh ultrasonografi pada tahun 1970. Ini sekali kasar sekali masih gitu. Nah, ini kan ada garis-garisnya nih ya. Ada garis yang hitamnya relatif sama nih garis-garis hitamnya nih.
Tengahnya baru ada putih, ada abu-abu gitu ya, tapi ada garis hitam yang terus ada gitu. Nah, garis hitam tuh ini nih gitu ya. Daerah yang tidak ada sensornya di sini gitu. Jarak-jarak ini nih. Kalau jaraknya bisa sangat rapat, maka garis-garis ini hilang harusnya. Dulu mungkin orang belum bisa membuat sensor yang berbasis nanomaterial, ya, sehingga masih besar-besar gitu. Antara transmitter dengan receivernya ya seperti gambar ini. Ada jarak nih antara ini dengan sebelahnya. Nah, jarak itu akan mengakibatkan garis-garis ini. Kalau dia bisa nempel gitu, senempel-nempelnya, harapannya gambarnya jadi lebih smooth, ya. Nah, ada satu besaran di sini yang juga harus diperhitungkan yang namanya pulse repetition frequency. Jadi pulsanya itu kan tadi pulsa tuh, si ping ini kan pulsa, tuk, tuk, tuk gitu. Nah, itu berulang, ya berulang dengan frekuensi tertentu. Yang kemudian kita sebutnya sebagai repetition frekuensi. Berapa frekuensinya? Katanya dari 1 kHz sampai 20 kHz. Frekuensinya. Kok pelan sih Pak, nggak bisa lebih cepat lagi? Ya, kalau bisa lebih cepat lagi maka pengolah sinyalnya harus lebih cepat lagi gitu. Rangkaian-rangkaian elektronika sesudahnya jadi harus lebih cepat lagi. Tentu saja nanti akan kita lihat kalau dia lebih cepat lagi apakah lebih baik atau lebih jelek gitu ya, nanti kita lihat. Di belakang nanti kita akan bicara ketika diskusi resolusi. Sampai saat ini kita pegang dulu bahwa frekuensi repetisi frekuensinya, pulse repetition frekuensinya itu 1 kHz sampai 20 kHz. Kalau menurut saya juga mungkin kurang kenceng ya, kurang cepat gitu loh. Sebesar itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Nah, ini adalah contoh saja bagaimana hasil yang sekarang ya dari ultrasonografi jauh lebih halus daripada yang tadi ini gitu. Ya, ini mah tahun 70 gitu. Kamu belum lahir. Nah, ini sekarang nih ya. Sekarang sudah jauh lebih halus, tentu saja tergantung pada misalnya array-nya gitu. Array-nya si sensor kita. Makin kecil-kecil tentu saja akan menghasilkan sinyal yang lebih halus atau frekuensinya makin banyak, makin besar. Jadi kalau kita kembali ke sini, satu kali dia memberikan pulsa gitu, satu kali dia berikan pulsa, terus ambil gambar rekam. Satu kali pulsa lagi, rekam lagi. Satu kali rekam lagi. Nah itu nanti dalam 1 detik kita akan dapatkan berapa banyak gambar yang kita peroleh. Gambar dalam 1 frame ya. Gambar dalam 1 kotak ini. Nah ini gambarnya ada gambar melintang. Yang kemudian kita sebutnya frame per detik itu. Berapa besarnya frame rate dari ultrasonografi kita. Katanya frame rate-nya itu sekitar 10 sampai 80 frame per detik gambar yang diperoleh. Kayaknya ini mungkin ini cerita lama, jangan-jangan sekarang karena teknologi itu cepat sekali berkembangnya ya, 5 tahun yang lalu aja kalau saya pakai referensi 5 tahun lalu, sekarang jangan-jangan sudah ratusan frame per detik gitu. Ya, sehingga kita melihat gambar itu seolah-olah continue gitu, tidak putus-putus gerakannya. Si adik bayinya sedang bergerak itu kelihatan continue. Ini ada jumlahnya si probe-nya tadi ya yang sampai 500 lebih. Menurut saya mungkin sekarang bisa lebih banyak lagi karena teknologinya teknologi sudah nano sensor berbasis IC gitu ya sensor-sensornya, maka harusnya sih bisa lebih lagi. Oke, ini adalah parameter-parameter yang harus diperhatikan ketika orang sedang bekerja dengan ultrasonografi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada?
Kita lanjutkan ya. Tadi kamu masih ada kan ya? Jangan-jangan nggak ada yang bicara, saya bicara sendirian. Masih ya? Saya bercanda lagi. Percaya deh sama kamu ya. Mudah-mudahan semester depan sudah mulai kuliahnya tatap muka ya. Sampai saat ini informasinya kuliahnya semester depan tuh belum tatap muka, tapi praktikumnya sudah tatap muka. Jadi mudah-mudahan sudah ke kampus semester depan untuk praktikum ya. Terus terang saya juga, menurut saya lebih capek kuliah online daripada kuliah di kelas gitu ya. Kamu juga gitu kali ya, duduk aja kelihatannya enak tapi ternyata lebih enak kuliah tatap muka biasa sebenarnya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah sekarang kita bicara resolusi nih. Sudah terbayang tadi idenya sebuah ultrasonografi bekerja, sekarang kita ingin lihat kualitas gambarnya itu tergantung apa sih gitu ya. Kualitas gambarnya itu tergantung apa, maka yang paling gampang kita diskusikan adalah resolusinya. Resolusi itu kan sebenarnya kemampuan sebuah alat untuk melihat dua gambar berbeda gitu. Itu resolusi. Dulu waktu belajar optik dia ada yang 1,22 lambda per D gitu ya. Apa ya resolusi apa tuh waktu itu ya? Waktu bicara difraksi gitu ya. Itu adalah kemampuan dia memisahkan daya pisah gitu ya. Gampangnya gini loh. Kita lihat mobil di malam hari dari jauh. Kalau seandainya yang melihat itu matanya masih normal, dia akan lihat lampu mobil itu adalah dua lampu yang terpisah gitu. Tapi kalau matanya sudah minus seperti saya misalnya dari jauh tanpa kacamata, saya akan lihat itu adalah sebuah lampu satu gitu ya, satu lampu yang besar. Padahal itu dua lampu kiri kanan lampu mobil. Nah berarti daya pisah saya tidak bagus, resolusi saya tidak bagus. Makin dekat baru ini kelihatan ya. Bagaimana memisahkan dua buah objek terpisah gitu. Itu resolusi ya. Nah, resolusinya terbagi beberapa jenis. Yang pertama spasial. Berarti ini berhubungan dengan letak gitu ya. Dengan posisi. Ada yang aksial, ada yang lateral. Aksial itu berarti sepanjang beamnya gitu. Ini nih gitu ya. Beamnya kan dari atas ke bawah gitu, terus ke bawah. Nah, inilah lintasan beamnya. Jadi along the beam ya berarti ya ini atas bawah gitu, itu aksial. Nah, ini lateral. Kita bisa membedakan lateral karena yang kalau kita lihat di gambar kan bisa atas bawah kiri kanan gitu ya gambarnya. Jadi ini resolusi laternya bagaimana dia bisa membedakan dua objek kiri kanan terpisah. Bisa juga temporal ketika si ultrasonografinya kita geser-geser gitu. Ya, atau elevasi gitu. Kemudian kontras. Kalau kontras sih itu bisa diselesaikan dengan image processing ya. Kalau saya punya dua gambar, satu abu-abu, satunya lagi abu-abu agak hitam gitu. Itu dengan image processing, dua gambar itu saya bisa buat yang abu-abu menjadi putih, yang abu-abu agak hitam menjadi hitam beneran. Akhirnya kontras antara putih dan hitam. Tadinya abu-abu dengan abu-abu tua gitu, berubah menjadi putih dan hitam. Itu kontras. Nah, itu bisa diselesaikan dengan image processing. Oke, kita lihat satu-satu. Si aksial bagaimana kerjanya nih? Aksial tuh begini, ya. Jadi saya punya probe nih. Punya probe, lalu ini adalah objek yang saya lihat gitu. Objek yang saya lihat, probe-nya berikan pulsa tadi ya, pulsa ping. Tik sekali, terus ini dia nih pulsanya, terus dipantulkan kan. Pantulkan oleh yang ini, dan dipantulkan oleh yang ini gitu. Saya belum bicara amplitudo dulu nih ya. Nanti kita lihat apa pengaruhnya di amplitudo. Jadi dipantulkan oleh dia dengan oleh dia nih dua. Nah, pantulannya kan jadi begini tuh. Ada jarak gitu loh. Ya enggak?
Ada jarak, terus oleh receivernya direkonstruksi jadi gambar dua titik ini. Terbayang? Gitu ya. Nah sekarang objek yang kita lihat itu bukan dua ini, tapi dua yang lebih dempet gitu. Lebih dempet, diberikan sinyal pulsa, gitu ya. Dipantulkan oleh yang ini, dipantulkannya oleh yang ini, yang bawah. Karena dia berdekatan, akhirnya sinyal pantulnya begini. Berimpit tuh, lihat berimpit nih, ada warna yang agak gelap, ini impitannya nih. Kalau yang tadi karena jaraknya jauh, tidak berimpit, gambarnya terpisah. Nah, karena dia sekarang dekat, berhimpit. Akhirnya gambar ini direkonstruksi oleh receiver sebagai satu objek, sebagai sebuah objek, bukan dua buah, tapi sebuah objek yang besar. Dihasilkan gambarnya begini, wah salah dong gitu ya, orang saya ingin melihat dua jari, tapi jadi satu jari gemuk misalnya gitu, gampangnya ya. Nah, berarti ada yang salah nih. Lalu bagaimana untuk meningkatkan resolusinya? Untuk meningkatkan resolusinya, sekarang objek yang kita lihat tetap jaraknya, tapi kita berikan sinyal yang lebih pendek. Ini lebih pendek nih dibandingkan ini. Tuh, ya, ini kan panjang nih. Panjangnya itu panjangnya pulsa ini nih. Panjangnya pulsa ini. Yang pink. Ini. Diberikan sinyal yang lebih pendek. Gitu dikenai objeknya, pantul. Nah, begini jadinya. Oh, terpisah dia. Karena sinyalnya pendek-pendek, tidak panjang seperti tadi. Akhirnya ketika direkonstruksi dapat dua gambar yang terpisah. Boleh kita simpulkan ternyata untuk meningkatkan resolusi dari ultrasonografi kita, maka perpendeklah lebar pulsanya, Pak, gitu. Ya. Diperpendek lebar pulsanya. Ini, pulse length-nya diperpendek, saya akan dapatkan hasil yang lebih baik. Pulsanya diperpendek itu berarti frekuensinya diperbesar, ya enggak? Bukannya dari 5 gelombang menjadi 3, itu pendek. Itu juga pendek sih. Tapi kalau 5 ingin tetap 5 juga, ya frekuensinya diperbesar. Kalau frekuensinya diperbesar, kan saya akan dapatkan pulsa lebih pendek. Ya. Jadi kesimpulannya untuk meningkatkan daya pisah ultrasonografi kita pada pengukuran yang aksial, maka yang harus kita kerjakan adalah frekuensinya diperbesar. Dengan kata lain, ketika frekuensinya diperbesar, pulsanya jadi lebih pendek. Ini nih, gitu ya. Higher frekuensi, shorter pulse length, akhirnya higher resolution. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Itu adalah si aksial resolusinya. Ini sedikit perhitungan. Ada contohnya ya, misalnya saya punya sinyal dengan frekuensi 3 MHz. Dari situ saya dapatkan panjang gelombangnya sebesar 0,5 mm. Daya pisah adalah setengah dari RA gitu ya. Panjangnya pulsa katanya gitu nih, ini nih. Resolusi adalah panjang dari setengah pulsa. Ini pulsanya setengahnya berarti 0,7 mm. Itu adalah jarak dua titik yang masih bisa terlihat berbeda. Kalau frekuensinya saya perbesar jadi 10 MHz, panjang gelombangnya jadi 0,15, RA-nya jadi 0,45, setengahnya jadi 0,2 mm. Tadi 0,5. Ini jadi 0,7 yang ini ya. Ini jadi 0,2. Dua benda yang jaraknya 0,2 masih bisa terlihat terpisah. Jadi kalau saya ingin mengamati dua buah organ tubuh yang jaraknya 0,5 mm misalnya. 0,5 meter, kalau seandainya saya pakai transducer dengan frekuensi 3 MHz, saya tidak bisa lihat dia dua benda terpisah. Tapi begitu saya perbesar frekuensinya, maka daya pisahnya menjadi 0,2, si
5 mm tadi, 0,5 mm tadi bisa terlihat terpisah. Begitu kira-kira ya bagaimana kerjanya. Makanya terus ketika menggunakan ultrasonografi ya diatur tuh frekuensinya berapa. Frekuensi dari pulsa yang akan diberikan. Sampai di sini ada mau tanya? Silakan. Tidak ada ya? Oke. Nah, ini ada ilustrasi lain ya. Ketika bicara resolusi, kadang-kadang kalau seandainya kita punya probe tadi, gelombang bunyi kan itu sifatnya radial ya, memancarnya gitu loh. Ketika kamu bicara, orang di belakang kamu bisa dengar, di samping kamu bisa dengar, di atas kamu bisa dengar. Bukan hanya di depan kita kan begitu. Artinya gelombang bunyi itu akan menyebar ke segala arah, radial. Nyebar nih seperti ini gitu ya. Nah, ketika si gelombang tadi saya pancarkan di dalam tubuh, dia akan menyebar. Menyebar bentuknya begini. Ternyata yang dekat-dekat pinggiran ini akan menghasilkan sinyal yang lemah dibandingkan dengan yang ada di tengah-tengah gitu. Sebagai contoh, saya punya dua objek yang akan diamati. Satu yang hitam, berarti dia impedansinya besar. Satunya lagi abu-abu, impedansinya kecil. Nah, ketika dia ada di sini posisinya, maka si hitam ini akan memantulkan gelombang dengan amplitudo yang tinggi. Karena selain dia di dekat ini, di tengah gitu ya posisinya, juga dia impedansinya besar. Sementara yang abu-abu ini, walaupun dia di tengah, tapi dia impedansinya kecil, sehingga pantulannya kecil, sinyalnya lebih lemah. Ini ya. Yang hitam di sini, dia dekat-dekat pinggir nih. Dekat pinggir, walaupun impedansinya besar, tapi karena dia di pinggir, dia akan memantulkan dengan sinyal yang juga kecil. Yang kasihan adalah dia sudah impedansinya kecil, dia ada di pinggir, tidak terdeteksi, gitu. Ya. Nah, itu yang menjadi tantangan ketika orang bicara ultrasonografi. Nah, peristiwa yang sering terjadi begini nih. Saya punya dua benda A dan B. Hitam dua-duanya. Wah, mantap nih, pantulannya besar nih gitu. Hitam karena impedansinya besar. A dan B, tapi posisinya satu di pinggir, satu di sini. Kemudian saya berikan sinyal ultrasound, dipantulkan itu. Dengan pantulan karena dia ada di pinggir menjadi A aksen ini. Yang ini juga ada di pinggir jadi B aksen. Yang seolah-olah seperti pantulan dari abu-abu yang di tengah gitu. Karena lebih kecil kan. Kenapa lebih kecil? Karena dia di pinggir. Nah, akibatnya sesungguhnya A dan B itu terpisah seperti ini, tapi ketika direkonstruksi gambarnya menjadi terpisah begini, gimana ya? Harusnya di gambarnya terpisah lateral menjadi spasial atas bawah gitu, harusnya kiri kanan. Harusnya gitu ya, ini dan ini gitu. Tapi begitu digambar jadi atas bawah gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan ya, akhirnya orang kan akan terus mencari perbaikan-perbaikan untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Pakai apa? Pakai algoritma. Algoritma bagaimana mendeteksi sinyal yang balik, melibatkan waktu, melibatkan impedansi, melibatkan intensitas gitu. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi sudah aksial, sekarang lateral. Lateral resolusi berarti ke pinggir. Ini ya. Nah, itu tergantung pada ini nih. Gitu. Dulu teknologi masih belum berukuran nano, maka dua probe itu jaraknya seperti itu, gitu, gambar itu gitu misalnya ya. Sekarang tentu saja probe itu bisa lebih dempet-dempet lagi gitu.
dempet-dempet lagi, akhirnya dua titik itu bisa terlihat terpisah. Makin dempet-dempet ya, probe-nya tentu saja akan makin bagus resolusinya, makin bisa membedakan dua titik terpisah secara lateral. Begitu ya, jadi kalau lateral, resolusi lateral itu beneran tergantung pada bagaimana kita bisa mendesain sensornya itu lebih berdekatan, gitu. Gampangnya gitu. Bagaimana bisa berdekatan ya berarti teknologinya teknologi nano terus, misalnya gitu ya, entah itu transmitternya maupun receivernya. Kadang-kadang ketika memakai ultrasonografi juga kita geser-geser nih, gitu ya. Geser-geser. Nah, ketika digeser-geser, contohnya ini kan digeser 1, 2, 3 ya, 3 kali geser. Punya 1, 2, 3, 4 gambar nih harusnya. 1, 2, 3, 4 objek. Tapi ketika digeser, objek ini terlihat 1, ya ini terlihat 1, padahal 2 harusnya. Ya, ketika digeser. Nah, itu tadi sama ya karena tergantung pada array dari sensor kita. Kalau array sensor kita cukup kecil-kecil, maka ketika geser-geser maka harusnya resolusinya bagus. Mirip deh peristiwanya dengan yang lateral. Cuman ini digerakkan saja, ya. Baik, ada yang mau tanya sampai sini? Oh, hemat banget tidak bicara. Saya bicara tadi, aus saya sendirian di sini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, temporal itu berkaitan dengan waktu ya. Waktu siapa? Waktunya si pulsa ketika dia harus dilempar oleh transmitter. Jadi, transmitternya kan melemparkan pulsa tadi, cuk, cuk, cuk gitu. Makin apa? Panjang waktunya. Jadi tik, tunggu tik gitu. Tik gitu. Dengan yang tik 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 tentu saja akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, yang lebih lama memang akhirnya kita akan dapatkan resolusi yang lebih bagus, tapi jadi lama gitu. Maunya kita kan lebih halus gambarnya, ya. Itu apa? Dikaitkan dengan lebar pulsanya. Kalau kontras, image processing deh. Kalau kontras mah gitu ya. Nih, contohnya ini ya, dua gambar ini gitu. Ini kan gambarnya abu-abu. Oh ini deh, nih dua, sorry. Nih kelihatan ya, mudah-mudahan nih. Kalau yang pakai laptop kelihatan nih. Ini dengan ini gitu. Nah ini agak putih, ini agak gelap. Dengan image processing ini bisa dirubah menjadi hitam, ini jadi putih nih gitu. Kalau saya lihat beberapa teman-teman tuh menggunakan yang namanya image J gitu ya. Image J itu bisa dengan apa? Dengan sedikit melakukan penjumlahan, pengurangan berulang membuat ini menjadi putih, ini menjadi hitam. Gitu. Akhirnya saya dapatkan kontras bahwa saya dapatkan dua gambar yang berbeda. Gitu ya. Ini kan nggak kelihatan nih. Mungkin kamu juga nggak lihat ada apa di sini. Dengan image processing bisa lebih baik. Dan saya lihat teman-teman di fisika medis tugas akhirnya banyak tuh yang mengerjakan itu tuh image processing gitu ya. Saya lupa kalau desainnya entah Pak Dwi Seno atau Pak Denny gitu ya. Itu mengerjakan bagaimana gambar yang kita peroleh bisa lebih baik dari sebelumnya ya dengan image processing. Oke. Nah, ini adalah instrumentasinya ya, instrumentasi dari sebuah ultrasonografi. Jadi ini adalah probe kita, lalu nanti akan ada sinyal yang dipantulkan tadi, echo-nya tuh ya, echo-nya tuh diambil, kemudian dikuatkan, dihitung waktunya, kemudian itu kan seperti sinyal radio sebenarnya ya, frekuensi modulasi. Frekuensi modulasi itu berarti
Kalau saya punya sinyal sinus yang amplitudenya beda-beda, maka ada selimutnya itu. Selimutnya yang kemudian kita sebutnya sebagai envelope. Kalau bicara frekuensi modulasi, aduh saya nggak pegang pena nih. Jadi frekuensi modulasi itu gini, maaf ya kalau saya gambarnya ini. Nah, misalnya gini nih, kan sinyalnya ini amplitudo modulasi. Ada envelope-nya, ini dia nih envelope-nya nih. Gitu tuh. Ya. Nah, si biru itu yang kita ambil. Si biru ini yang kita ambil untuk diolah lebih lanjut, bukan si merahnya ini. Birunya kita ambil low pass filter ya, karena si biru kan frekuensinya lebih rendah. Yang merah frekuensinya tinggi gitu. Iya enggak? Sehingga kita pakainya low pass filter, berarti yang frekuensi rendah lewat, yang frekuensi tinggi hilang. Dari situ saya akan dapatkan sinyal yang memiliki informasi amplitudo dan tadi ada fase gitu ya. Nah itu kalau dijadikan gambar itu adalah gambar yang berbentuk polar, padahal kita lebih senang yang berbentuk kartesian. Sehingga nanti biasanya dirubah informasi dari sinyal-sinyal yang mengandung informasi sinyal polar menjadi kartesian. Amplitudo, sudut fase gitu ya, itu dirubah menjadi intensitas-intensitas gelap, terang, abu-abu, putih pada titik-titik posisi tertentu yang kalau disusun akhirnya jadi gambar ya di sini. Sudah itu dia akan frame by frame, kan per frame nih, frame 1, frame 2, frame 3, kalau itu diurutkan frame by frame itu menjadi video lalu ditampilkan. Ide dasarnya begitu ya. Yang dikembangkan orang adalah membuat sensor yang makin lama makin kecil sehingga lateral resolusi itu bisa lebih baik. Membuat yang dilakukan orang adalah membuat pulsa yang makin lama makin cepat frekuensinya, makin tinggi frekuensinya, sehingga aksial resolusinya makin baik. Tapi untuk bisa lateral resolusi baik, maka sensornya harus berukuran kecil sekali, nano teknologinya. Kemudian kalau aksialnya baik, frekuensinya tinggi, maka pemrosesan semuanya di sini, di gambar ini ya, pemrosesan semuanya itu membutuhkan prosesor yang frekuensinya tinggi. Sepertinya sekarang sih nggak masalah ya, kalau ordernya sudah gigahertz prosesornya tentu saja tidak masalah. Nah itu cerita tentang ultrasonografi. Sepertinya ini adalah halaman terakhir. Sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Oh, sopan-sopan sekali emang mahasiswa. Angkatan 2018 ya? Pak, mohon maaf, kalau boleh saya mau nanya, Pak. Boleh, tentu. Iya, gini Pak Jati, sebenarnya itu saya udah penasaran dari lama ya. Di material itu kan kita ada lab yang memiliki satu alat ya Pak. Nah alat ini tuh namanya ultrasonic bath gitu Pak. Nah ini untuk kalau misalkan saya baca itu digunakan untuk fase preparasi material sebelum kita kasih treatment macam-macam gitu ya Pak. Iya. Nah yang pengen saya tanya, ini mekanisme dan cara kerjanya bagaimana ya Pak? Dan efektivitasnya gitu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ultrasonic bath ya, itu yang biasa dipakai untuk membersihkan kacamata sebenarnya Mas Raihan. Jadi kamu bisa, kalau kacamatanya kotor, cemplungin situ, diangkat bersih gitu. Digoyang-goyang sebenarnya, ya. Digoyang-goyang, nanti yang nempel-nempel itu lepas semua gitu. Ketika orang bekerja di material, benar yang tadi disampaikan oleh Mas Rehan,
Ini adalah langkah pertama sebelum sampel saya dilakukan treatment berikutnya gitu. Tujuannya hanya untuk membersihkan sebenarnya. Saya celupkan dia di air, lalu airnya itu diberikan gelombang ultrasonik gitu. Bergetarlah dia kan gitu ya. Bayangkan kamu berada di dalam air yang semuanya goyang semuanya gitu. Maka apa yang di badan kita kan goyang semua. Seperti digoyang-goyang gitu. Nah, akhirnya nempel-nempel tuh pada lepas gitu. Ya si lemak, si debu-debu yang ada di permukaan sampelnya, sehingga ketika kita akan lakukan treatment berikutnya sudah bersih tuh. Bersih dari lemak apalagi gitu ya, habis makan gorengan langsung ke lab megang-megang sampel ya udah nggak karuan deh gitu. Padahal kita bicara benda-benda yang ukurannya nano. Kadang-kadang kalau teman-teman dari material kan begitu. Terganggu dikit ada lemak aja udah nggak karuan hasilnya nanti. Jadi idenya adalah menggoyang benda itu dengan gelombang ultrasonik. Bergetar dia, ketika bergetar tentu saja akan ada yang terlepas gitu. Terlepas frekuensi tinggi, terus lepas, akhirnya jadi bersih. Efektif iya, tentu saja efektif untuk melepaskan yang benda-benda yang kecil-kecil yang tidak kasat mata gitu ya, yang lemak tadi. Kalau mau lebih bagus lagi kan sesudah itu biasanya baru dibersihkan dengan aseton misalnya gitu ya, atau dengan alkohol. Mudah-mudahan menjawab, Raihan. Baik, terima kasih Pak sudah menjawab. Ya, baik, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita buat summary-nya ya. Hari ini kita sudah lihat salah satu metode pengukuran yang berbasis fisika banget nih gitu ya. Beneran fisika banget kan? Ultrasonografi. Bagaimana sebuah sumber gelombang ultrasound bisa diteruskan dan dipantulkan, kemudian pantulannya itu diolah dengan memperhatikan amplitudo, waktu, mungkin juga fase, akhirnya direkonstruksi menjadi gambar. Tantangannya ke depan jangan-jangan kalau fasenya diperhatikan saya bisa dapatkan gambar 3 dimensi misalnya gitu ya. Atau kalau kita bisa lebih jauh lagi bisa berwarna misalnya ya, jangan cuma abu-abu hitam putih tapi berwarna. Kan menarik ya, jadi tantangan tuh. Bagaimana amplitude tadi kita bisa pecah lagi, tidak hanya gray level tapi menjadi RGB berwarna, sehingga ultrasonografi kita jadi ada warnanya gitu ya, ada warnanya. Itu jadi tantangan ke depannya. Mudah-mudahan di era kamu nanti bisa menjawab tantangan itu. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pekan depan ya. Pekan depan itu udah hari terakhir. Besoknya, malamnya takbiran. Oh enggak ya, belum ya. Rabunya takbiran. Oke, kita lihat ya pekan depan apakah ada kuliah atau kita off dulu ya, karena sudah begitu mepetnya dengan hari raya. Saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Pak. Sama-sama. Siapa tadi? Alvarez. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.